Perkenalkan, saya Rika Amelia, Bu, mahasiswa dari Universitas Indraprasta PGRI. Di sini tujuan saya ingin mewawancarai Ibu sebagai guru bahasa di sekolah ini. Tujuannya untuk mengetahui kondisi siswa di sekolah ini, Bu. Tujuan saya mewawancarai Ibu untuk memenuhi salah satu tugas kuliah saya, mata kuliah penelitian pendidikan bahasa. Silakan Bu diperkenalkan dirinya. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Mayang Maharani. Saya mengajarkan pelajaran bahasa Indonesia di SMP Negeri 66 Jakarta. Mulai mengajar di SMP ini mulai dari tahun 2019 sampai sekarang. Baik Bu, kita lanjut ke pertanyaan pertama ya Bu. Boleh, silakan. Pertanyaan pertama, dari sekolah yang pernah Ibu ajarkan, bagaimana nih karakter sekolah ini sama sekolah sebelumnya Bu? Oke, jadi sebelum mengajar di sekolah ini saya pernah mengajar di SMP di Pamulang ya. Jadi ada 2 sekolah sebelum ini di Pamulang dan sekarang di SMP Negeri 66 Jakarta. Tentu saja ada perbedaan ya di antara kedua sekolah tersebut, terutama dari rentang waktunya. Jadi waktu di SMP yang di Pamulang itu saya mengajar mulai dari tahun 2011 sampai 2017. Nah, kurikulum yang dipergunakan ya kurikulum KTSP, kemudian beralih ke kurikulum 2013. Sedangkan di SMP Negeri 66 ini mulai saya masuk itu menggunakan kurikulum 2013 dan sekarang baru mulai beralih ke kurikulum Merdeka. Nah, dari karakteristik anak pun cukup berbeda ya, cukup berbeda. Sewaktu masih di Pamulang memang anak-anaknya aktif karena memang kan pembelajarannya dilakukan secara offline ya, secara offline. Jadi selalu tatap muka, selalu bertemu dengan anak-anaknya aktif gitu ya, semangat gitu. Begitu juga dengan di sini sebenarnya. Hanya saja memang ketika pindah di sini kita dihadapkan dengan pandemi COVID ya, pandemi COVID yang menyebabkan pembelajaran harus dilakukan ya dari rumah dengan PJJ. Tentu saja pasti ada loss learning ya, termasuk juga dengan pembentukan karakter siswa itu pasti ada perbedaan. Baik Bu, dari pertanyaan pertama cukup memang banyak perbedaan ya Bu di zaman dulu sama zaman sekarang yang kita sudah berdampak COVID ya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua ya Bu. Silakan. Dari pengalaman Ibu mengajar bahasa Indonesia, selama ini Ibu mengalami kesulitan apa? Oke. Yang benar berasa ya kesulitannya itu menerapkan budaya literasi sebenarnya ya. Budaya literasi karena anak cenderung lebih budaya itu copy paste. Jadi copy paste inginnya mendapatkan hasil yang instan, yang baik, instan dan cepat dan mendapatkan nilai yang baik. Nah, itu yang agak sulit untuk mengubahnya. Baik Ibu. Oke, lanjut ya Bu ke pertanyaan ketiga. Bagaimana nih pendapat Ibu tentang siswa yang Ibu ajarkan selama ini? Oke, untuk siswa ini cenderung heterogen ya, beragam. Jadi ada yang aktif di pembelajaran, kemudian prestasinya juga bagus. Ada juga yang aktif di pembelajaran, tapi sikapnya memang ada yang kurang. Jadi memang beragam. Ada juga yang di pembelajarannya pasif, tapi mungkin di sikapnya lebih baik. Jadi memang beragam. Iya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan keempat ya Bu. Dari yang Ibu pernah ajarkan, metode apa nih yang Ibu berikan kepada siswa? Metode yang sering saya gunakan itu metode ceramah, inquiry, kemudian terkadang memberikan kuis ya. Anak cenderung misalnya saya berikan kuis itu lebih bersemangat, juga permainan. Sangat seru ya Bu. Iya. Kita ke pertanyaan yang kelima ya Bu. Oke, baik. Apa saja nih materi yang membuat siswa tuh jadi lebih bersemangat dalam pembelajaran? Untuk materi pelajaran bahasa Indonesia yang sudah pernah diterapkan ya di sekolah ini tuh pernah materi pantun salah satunya ya. Materi pantun ini saya menggunakan metode namanya itu turnamen pantun. Jadi siswa dibagi menjadi beberapa kelompok, kemudian diadakan turnamen berbalas pantun gitu. Nah, itu anak cukup aktif tuh, bersemangat ya, saling berbalas pantun. Ya. Betul. Kita lanjut ke pertanyaan ke-6 ya Bu. Oke, baik. Dari banyaknya siswa, ada beberapa siswa yang mengeluh tentang
pembelajaran bahasa Indonesia itu tuh terasa membosankan, kadang bikin ngantuk ya Bu di dalam kelas. Jadi tuh kita tuh sebagai seorang guru apa caranya untuk mengatasi masalah tersebut? Oke, kalau yang sudah pernah saya terapkan di kelas itu saya menggunakan permainan seperti kuis ranking 1. Jadi anak-anak menyiapkan kertas dengan pilihan jawaban A, kemudian pilihan jawaban B. Dan ketika misalnya siswa tersebut milih jawaban A, mereka mengangkat huruf A ke depan gitu ya. Jadi seperti ranking 1 gitu. Nah, kita berikan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan pelajaran bahasa Indonesia gitu. Nah, siapa yang bertahan atau bisa menjawab semua pertanyaan dengan benar, dialah si ranking 1 gitu. Sejauh ini anak cukup antusias ya. Bahkan ketika sudah selesai, ayo Bu lagi gitu. Jadi minta lagi kuisnya gitu karena penasaran ya. Iya, jadi kayak gitu yang ngebuat mereka belajar tuh jadi nggak ngebosenin ya Bu. Oke, lanjut. Apa aja nih Bu yang menjadi kendala bagi siswa saat mereka melakukan pembelajaran bahasa Indonesia? Oke, tadi seperti yang sudah disampaikan ya, siswa itu budaya literasinya masih kurang. Jadi memang ketika dihadapkan dengan satu teks bacaan itu cenderung susah memahami gitu, sulit memahami. Jadi kesulitan memahami isi teks bacaan karena itu budaya literasi membacanya yang masih minim. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ke-8 ya Bu. Pertanyaan ke-8 itu sering terjadi nih Bu, di mana siswa itu mendapatkan nilai rendah pada pelajaran bahasa Indonesia. Padahal kita kan hidup di Indonesia menggunakan bahasa Indonesia. Jadi apa sih itu yang sebenarnya terjadi sama siswa? Kenapa mereka bisa mendapatkan nilai rendah? Oke, untuk nilai rendah ini biasa terkait dengan ujian ya. Untuk ujian bahasa Indonesia itu cenderung menggunakan banyak teks ya. Banyak teks karena apalagi sekarang soal-soal AKM gitu ya. Itu cenderung banyak teks dan siswa pertama budaya literasi balik lagi ya, malas membaca. Kemudian karena merasa ini bahasa sendiri jadi menyepelekan juga ya, menyepelekan juga. Nah, karena sudah dua tersebut ya, udah budaya literasi rendah, kemudian menyepelekan, otomatis perbendaharaan kosakata siswa juga sedikit minim. Jadi ketika dihadapkan dengan satu teks, mereka sulit memahami nih teks ini maksudnya apa, isinya apa. Jadi cenderung yang kami temui itu ketika baca teks selesai, siswa tuh bertanya tadi baca teks isinya apaan gitu, maksudnya apa gitu, nggak tahu Bu. Jadi udah baca nggak tahu apa yang sudah dibaca gitu. Mereka memang tidak memahami isi teks tersebut. Baik Bu, kita lanjut ke pertanyaan ke-9 ya Bu. Menurut Ibu, sistem pembelajaran yang selalu berubah-ubah dari pemerintahan itu menjadi salah satu kendala nggak sih untuk siswa menghadapi pembelajaran ini? Ya, sebenarnya tidak terlalu menjadi kendala ya untuk perubahan sistem, karena memang perubahan sistem ini kan memang mengikuti perkembangan zaman ya. Zaman itu selalu berubah, jadi memang harus menyesuaikan. Jadi ya kita sebagai guru ya yang harus siap menyesuaikan dengan perubahan tersebut ya. Oke, kita ke pertanyaan terakhir ya Bu. Adakah Bu pesan-pesan untuk kita nih calon guru Bu untuk masa depan? Oke. Pesan saya tetap semangat. Menjadi guru itu tugas yang mulia ya, bisa jadi amal jariah sebenarnya. Jadi kalau kita mengerjakannya dengan ikhlas, kemudian mengajar dengan hati, insya Allah itu menjadi amal kebaikan kita ya. Jadi tetap semangat, jangan menyerah. Ya, karena tantangannya luar biasa ya menjadi guru ya, apalagi kedepannya tantangan zaman juga ya, karena kita juga tugas guru nggak hanya sekedar mendidik dan mengajar, tapi juga kan mempersiapkan generasi selanjutnya ya, menciptakan penerus bangsa, pemimpin bangsa ini. Ya, baik. Ya, terima kasih Bu atas jawaban yang sangat luar biasa. Dan terima kasih juga sudah meluangkan waktunya di Bu di sini untuk saya. Ya, sekali lagi terima kasih banyak untuk Ibu, semoga sukses juga ya Bu untuk ngajar di sini dan diberikan kesabaran menghadapi siswa-siswanya. Amin. Ya, baik, terima kasih ya Bu. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.